Pertanyaan Hong Jiu sangat samar, yang membuat Feng Tianxing puas. Lagi pula, itu bukan tenaga kerja yang telah saya latih sepanjang waktu, dan itu baru kurang dari setengah tahun. Hampir seperti mimpi untuk berpikir bahwa mereka sangat menghormati saya. Mereka hanya mengagumi yang kuat, dan mereka tidak ingin jatuh ke dalam yang kurang beruntung. Feng Tianxing mencari sebentar, lalu kembali. Justru karena kita akan memulai perang, jadi retret harus dilindungi dengan baik. Meskipun Laksamana Yan memiliki 500.000 setan, mereka bukanlah elit. Awalnya, saya hanya ingin dia mempertahankan retret kita dan melawannya ketika kehampaan muncul. Blokir 1 atau 2, dan cukup bagi saya untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkan. Tapi sekarang Void telah muncul. Aku tidak bisa kehilangan posisinya. Jadi aku meminta Laksamana Yan untuk mengambil risiko pengepungan. Sekarang ada 6 Void yang terperangkap di gunung ini. Bagaimana jika Void yang tersisa membunuh kema kita dan menghancurkan formasi? Bahkan jika kita tidak datang untuk mendukung, mengandalkan tempat-tempat berbahaya seperti Grand Canyon, bahkan jika pihak kita menang, kita akan menderita banyak kerusakan saat kita melawan di masa depan. Masalah ini sangat penting. Saya hanya dapat mengatur orang yang paling terpercaya dan mampu untuk melakukannya sehingga saya dapat yakin. Selebihnya, sekelompok tempat sampah hanya memiliki sedikit kekuatan tempur jika mereka mengikuti saya. Setelah kata-kata ini, dia tidak hanya menjelaskan alasannya kepada Hong Jiu, tetapi juga meninggikan posisinya sangat tinggi, dan juga menunjukkan bahwa dia tahu semua pujian di hatinya, dan dia pasti tidak akan melupakannya di masa depan. Setelah berbagai bujukan, Hong Jiu mengepalkan tinjunya. Ya, bawahan ini akan mengaturnya sekarang. Setan dari kota utama semuanya seperti ini, demi kehormatan dan ketenaran. Selama Anda memahami poin kunci dari mereka ini, Anda tidak akan takut mereka tidak akan melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Namun setelah digunakan, perawatannya harus memadai. Ini juga yang terbaik di antara pasukan. Sisanya tidak mudah untuk dihadapi. Apakah itu kekuatan keluarga Namino atau klan iblis di bawah Laksamana? Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sama, kepentingan yang mereka kejar tidak persis sama. Bahkan mungkin ada hal-hal yang menyusahkan seperti memenangkan kekuatan keluarga, dan kekuatan keluarga lainnya akan menjauh. Namun, tidak perlu khawatir tentang Feng Tianxing untuk saat ini. Setelah pertempuran ini, pamornya telah mencapai level tertinggi. Tidak apa-apa menggunakan kedua kekuatan ini sesekali, tetapi tidak mungkin menggunakannya sepanjang waktu. Jika Anda menggunakan terlalu banyak, Anda akan mendapat masalah. Setelah mengatur kepergian Hong Jiu, Feng Tianxing mengatakan ini. Tentara sedang siaga. Aku harus menunggu Hong Jiu menyelidiki berita sebelum membuat rencana. Bertahanlah dan lepaskan serangan, segera. Seperti yang diharapkan Feng Tianxing, serangkaian protes meletus di seluruh tenda. Laksamana Feng, mengepung kekosongan sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Jika kamu tidak menyerang sekarang, kapan kamu akan menunggu? Saya telah mengikuti Laksamana Feng ke tempat ini selama lebih dari setengah bulan. Saya tidak tahu situasi di daerah di bawah yurisdiksi saya. Saya harap Laksamana Feng akan mengakhiri pertempuran secepat mungkin untuk menghindari kecelakaan di daerah di bawah yurisdiksi kami. Pada saat ini, mengambil keuntungan dari ketidakmampuan Void untuk menemukan realitas lingkaran sihir, menyerang adalah pilihan terbaik. Jika kita tetap di tempat, saya khawatir Void akan mengetahui cara kita, dan akan ada variabel di waktu itu. Setelah protes, Feng Tianxing dengan sengaja mengerutkan kening. Tampaknya kamu sangat antusias untuk bertarung, dan apa yang kamu katakan cukup masuk akal. Sepertinya tidak pantas untuk tetap di tempat yang sama, tapi aku masih ingin menunggu. Aku mengatakan hal yang sama kepada Hong Jiu sebelumnya. Kehampaan dikepung oleh kita, dan itu bukan ancaman untuk saat ini. Jika kita menyerang, kita akan terancam hanya setelah diserang oleh yang tersisa. Ruang kosong. Yah, semua orang sangat antusias untuk bertarung. Lalu tunggu selama 5 hari. Tidak, 3 hari. Dan serang setelah 3 hari. Melihat kelompok iblis ini masih belum puas, wajah Feng Tianxing tenggelam. Nada suaranya menjadi serius dalam sekejap. Mungkinkah kalian semua ingin berdiri sendiri? Aku akan memimpin tentara untuk berperang. Dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membawa kalian kembali. Daripada menyia-nyiakan hidup kalian untuk sedikit eksploitasi militer. Aku telah berulang kali membuat konsesi selama 3 hari. Jika kamu masih tidak puas, bunuh aku. Feng Tianxing menjatuhkan kata-kata ini dan langsung pergi. Borui di samping melihatnya dan diam-diam mengikuti. Hanya kelompok Laksamana iblis ini yang dibiarkan saling memandang di tenda besar. Sebagian besar Laksamana merasa bahwa mereka telah salah bicara. Dapatkah mereka menyinggung Feng Tianxing? Terus terang, Feng Tianxing sendiri sedang menjalankan hak penguasa kota di kota utama. Jika dia ingin menggantikan seseorang dengan posisi Laksamana, dia seharusnya tidak terlalu mudah. Di masa lalu ketika iblis tidak terlalu memperhatikan pelatihan, rekomendasi adalah cara terbaik. Tetapi sekarang, Feng Tianxing memiliki iblis yang dibudidayakan sendiri di bawah komandonya, dan terlalu mudah untuk menggantikannya.
Semua Laksamana Iblis merasa bosan. Jadi mereka bubar satu demi satu, menunggu pertempuran besar 3 hari kemudian. Borui mengikuti Feng Tianxing sampai keluar kam dan menghela nafas. Laksamana Feng sekarang memimpin puluhan ribu setan, dan sangat jarang dia dikelilingi oleh tren umum. Tidak perlu peduli dengan hal-hal sepele ini. Saat itu, ayahmu memimpin tidak lebih dari 1.000 orang, dan mereka semua kewalahan oleh situasi umum beberapa kali. Itu adalah ketidakberdayaan pemimpin. Feng Tianxing menghela nafas. Ya, siapa yang bisa mengirim pasukan untuk memastikan semua orang berpikir sama? Akan selalu ada beberapa masalah. Akan selalu ada gelombang seperti ini. Sebagai orang yang telah memerintahkan bawahan yang berbeda, Feng Tianxing sangat jelas tentang akar penyebab kekacauan tersebut. Yaitu kekuatan yang tidak murni. Sama seperti para penganut kuil cahaya di bawah Feng Tianxing di masa lalu. Apakah mereka benar-benar tidak punya ide sendiri? Jelas tidak. Mereka hanya menekan pikiran mereka sendiri. Seperti bawahan yang dilatih oleh Feng Tianxing. Mereka dapat dengan ketat menerapkan perintah Feng Tianxing. Mereka hampir berbagi kehormatan dan aib dengan Feng Tianxing. Ketika kekuatan Feng Tianxing bertambah setelah pengakuan, dia secara alami akan mempercayainya. Tetapi bagi para Laksamana ini, situasinya berbeda. Mereka hanyalah hubungan atasan bawahan sementara. Mereka memiliki pertimbangan untuk situasi di yurisdiksi mereka, dan mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan untuk promosi di masa depan. Mereka tidak berbagi suka dan duka dengan Feng Tianxing. Mereka hanya melihat peluang dan untuk sementara bersatu bersama. Inilah asal mula gelombang yang disebut tren besar. Demi manfaat yang dapat mereka lihat, mereka mencapai pandangan yang sama sekali tidak sesuai dengan Feng Tianxing, dan kemudian mempraktikannya. Apa yang mereka rencanakan adalah mengalahkan Void secepat mungkin, mendapatkan kredit, dan kemudian kembali ke yurisdiksi mereka, terus menjadi kaisar negeri, dan menikmati kehormatan dan keuntungan yang dibawa oleh kredit ini. Apa yang dipikirkan Feng Tianxing adalah mengalahkan Void sepenuhnya dan bersiap untuk situasi keseluruhan. Visi kedua pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama, dan Feng Tianxing tidak memiliki cara untuk memberitahu mereka, karena mereka bukanlah komunitas kepentingan yang lengkap. Mereka bisa berubah menjadi burung dan binatang buas dan menyebar, terlepas dari pikiran Feng Tianxing. Borui, bagaimana situasi perguruan tinggi di yurisdiksi saya? Setelah waktu ini, saya ingin mempromosikan Anda sebagai dekan perguruan tinggi, sehingga saya dapat mengalahkan orang-orang seperti Jiang. Ini adalah dasar apakah kekuatanku akan stabil atau tidak di masa depan. Aku hanya bisa yakin jika aku menyerahkannya padamu. Banyak.